Kenapa dibilang paling ultimate? Banyak hal sih ya. Oke. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu desainnya secara keseluruhan. Oke, ini dia. Assalamualaikum Syekh semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat selalu ya. Syekh, ada yang bertanya, emang ada motor listrik Honda yang proper? Dari sekian produk buatan Honda, motor listriknya emang ada yang proper? Ada, paling enggak ini yang paling proper menurut KW ini Syekh, yaitu Honda CUV-E. Itu motor listrik dari Honda yang paling proper. Dari banyak hal, dari banyak sisi. Apa itu? Kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan bahas dari mulai ergonominya, kemudian dari sisi kenyamanan dia berkendara, dan juga tentu saja top speed. Ini yang bikin dia proper untuk dijadikan motor andalan sehari-hari. Motor listrik gitu lah. Yuk kita cek si Honda CUV-E. CUV ini merupakan produk ultimate untuk saat ini dari jajaran motor-motor listrik yang dibuat Honda untuk Indonesia dan juga pasar-pasar lainnya. Jika kita membahas terkait proper dari sisi desain, oke, Honda CUV sudah dapat poinnya duluan. Kemudian selain desain apa lagi? Performa sudah proper juga. Ini motor listrik dari Honda yang paling pas lah istilahnya. Proper itu apa ya maksudnya? Proper itu paling pas dari banyak hal. Ya, tadi dari desain udah, dari sisi performa udah. Performa itu dari sisi tarikan, ya. Oke. Responsivitas, akselerasi gitu ya. Top speed. Kemudian performa pengereman juga bisa. Dan performa juga masuk ke sisi handling. Begitu maksudnya. Honda CUV-E itu dia produk, bisa dibilang produk yang keempat ya dari Astra Honda Motor atau dari Honda yang ada di Indonesia. Setelah nomor satu itu tentu saja masih ingat Honda M1, M1, oke. Honda M1 itu nomor satu ya, nomor satu. Kemudian nomor duanya sebenarnya masih sama, tapi dia ada embel-embel plus, yaitu Honda M1 Plus. Kemudian yang produk yang ketiga merupakan Honda Icon E, ya, Icone. Honda Icon E, kalian juga pasti udah nonton lah videonya. Lumayan, ternyata lumayan banyak juga yang nonton itu Icon itu ya. Agak bingung juga, biasanya kalau udah bahas motor listrik nggak terlalu banyak yang suka ya, nggak terlalu banyak yang excited ya. Dan kemudian yang terakhir barulah ini dia, Honda CUV-E. Sebenarnya kalau kita ngomongin ergonomi dan kenyamanan duduk, sebenarnya Icon E atau Icone itu yang paling pas ya. Decknya dia lebih lebar ya, Icon E ya. Deck kakinya itu yang lebih lebar, itu karena penempatan baterainya ya. Baterai si motornya dia ada di deck bawah sini. Oke. Itu jadi lebih lebar, jadi lebih apa ya, lebih enak aja gitu. Posisi kakinya tuh banyak gitu. Terus mungkin ini karena efek awal yang membuat kita terasa
kok stangnya gede banget ya, lebar banget gitu ya. Jadi memang kayak ada yang mengganjal gitu. Tapi sebenarnya sih lebih ke adaptasi aja sih ya, lebih ke kebiasaan gitu. Kalau udah lama-lama sih ya udah oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali itu dengan apa layar segede gaban gini gitu, yang segede tablet ini gitu ya. Oke, tapi memang efeknya memang agak kaku sih handlingnya ya, si pergerakan stangnya itu tidak selincah kalau Honda Icon E yang memang kalau bisa dibilang nih ya seperti stang-stang motor kebanyakan seperti ini gitu kan, yang memang kecil jadi terasa lebih lincah gitu bermanuvernya, terutama di area-area atau di rute-rute yang memang macet gitu, yang kita membutuhkan slop slip. Fitur KB suka banget sih nih yang namanya speedometer. Ini dia bisa dibilang lengkap banget, dan nggak cuma lengkap ya. Oke, kita bahas dari ini, kita anggap ini tampilan awal atau tampilan nomor 1 ya. Jadi kalau joknya kebuka, dia ada nih ya, kita tes nih. Cet, jok kebuka dia ada semacam error gitu sih. Tuh ngasih tahu jok terbuka, terus tampilan baterai juga nggak ada jadinya ya, tidak bisa terlihat jok terbuka katanya, ngasih tahu. Oke, jadi kita tekan ini ya, bunyi klik. Langsung katanya disuruh tekan starter dan segala macam. Oke, di sebelah sini ada informasi baterai, informasi jam digital ya. Kemudian di sini ada WiFi, kalau kita connect ke WiFi, ya betul, connect ke WiFi. Kemudian Bluetooth, dan ini ada power mode, ada standar, ada sport yang bisa dirubah di sebelah sini. Oke, ya, berubah ya. Oke, dan eco tekan ke atas. Terus standar di tengah-tengah, spot ke bawah. Balik lagi ke standar, tekan lagi di bawah, spot ke bawah. Oke. Dan ini adalah gigi mundurnya, ada gigi mundur. Gigi mundurnya itu unik, dia tekan ini sekaligus tekan ini. Gitu. Ya, jadi berbarengan. Oke, mohon maaf karena tangannya cuma 2 jadi nggak bisa ngasih tahu kayak gimana. Tapi intinya seperti itu, ya. Kemudian ini ada bar-barnya di sini. Ini kalau apa namanya mengindikasikan kalau kita lagi menggunakan mode power ya. Jadi ini kalau mode Econ tuh dia cuma ada di sini doang, di bar pertama. Kemudian mode standar itu ada di tengah-tengah, bisa dibilang ya. Semua power tuh dari sini sampai ke sini dia penuh mode power. Dan warnanya juga berubah menjadi merah. Oke. Dan ini informasi jarak tempuh yang bisa digunakan selama baterainya full. 2 baterainya full itu dia maksimal di 76 km. Nah, ini sisa range kira-kira masih bisa menempuh 28 km dengan tersisa baterai sebanyak 37%. Dan sebelah kirinya itu tentu saja ada informasi-informasi yang menceritakan, menginformasikan apa saja yang bisa dirubah. Nih misalkan ini kan atas bawahnya ya. Nah, ini fungsi dari mendengarkan Spotify kalau sudah terhubung. Ini informasi terkait baterai, dan ini tidak bisa dirubah kalau kita lagi jalan ya. Kalau kendaraan lagi bergerak atau sudah hidup, sudah jalan, itu tidak bisa diubah-ubah. Ini asiknya di sini nih. Ada perkiraan baterai depan sekian persen, baterai belakang sekian persen. Asiknya situ. Tidak ada panggilan, kontak, dan ini mapnya juga sudah KB test. Dan kalau mau navigasi ini tinggal tekan ke bawah sesuai informasi di sini ya. Ke bawah ada terbaru, ada eSwap. Nah, ini benar-benar akurat loh informasi dari stasiun eSwap-nya. Ini apa namanya, informasi dari eSwap yang terdekat tuh. Lengkap juga lah, lengkap sih. Sedap. Oke, kembali lagi ke home. Kami akan bahas dulu tentang kenyamanannya. Oke, kenyamanannya alias ayunannya. Kalau ngomongin dibandingkan dengan Honda Icon E, pada dasarnya memang sedikit lebih baik dari sisi kenyamanan, terutama kenyamanan di bagian belakang, sok belakang ya. Meskipun pada beberapa posisi atau dalam beberapa keadaan, Honda Icon E, si adeknya, itu somehow dia lebih nyaman gitu. Kayak misalkan melewati polisi tidur misalnya. Nggak tahu gimana Honda Icon E, mungkin karena dia 2 ya, soknya ya. Terasa lebih nyaman dibanding si SUV ini yang memang hanya single shock alias monoshock ya.
Dan soal kelincahan juga karena Icon E memang dia lebih slim, lebih kecil, sehingga pergerakannya dia lebih lincah si Icon E dibanding si CUV-E. Cara atau mudahnya pengisian ya, sebenarnya Honda Icon E juga lebih mudah karena yang pertama dia bisa onboard, kita nyebutnya ya onboard, dia ada posisi apa nyolok di sini ya, dia langsung ke motor dari kabel, atau si baterainya diangkat dibuka ya, terus nyoloknya di situ bisa, atau misalkan baterainya diangkat dibawa ke rumah, nyoloknya di rumah bisa juga gitu. Sementara untuk si CUV ini dia dipersenjatai dengan 2 buah baterai model swap ya. Jadi modelnya model swap, model ganti ya, yang bisa diangkat. Dan ngecasnya itu dia pakai dock, model dock ya. Model kayak docking charging gitu. Jadi nggak bisa dicolok langsung ke baterainya si listriknya, tapi ada dockingnya, ada tempatnya gitu. Itu dia kekurangannya sih kalau menurut KB ya. Jadi kalau misalkan ngomongin simplisitas, Icon E dia menang karena tinggal colok ke motornya sendiri gitu. Tak bisa dipungkiri ya, dengan spesifikasi yang lebih pada dasarnya lebih advance daripada Icon E ya, dengan baterai model 2 swap yang mampu mencapai jarak 76 km, dia top speednya juga mampu lebih dari 90 km per jam. Wah, keren kan? Kalau nggak salah nanti ada di video ya, ada di angka kalau nggak salah 93 km per jam. Itu artinya dia hanya sedikit lebih pelan dibandingkan Polytron Fox R yang sudah KB tes, yang mampu mencapai kecepatan maksimum atau top speed itu di angka 99 km per jam gitu. Jadi secara performa Honda CUV ini dia udah paling proper lah. Remnya oke, depan belakang mantap ya kan. Dan akselerasi juga mantap, apalagi di mode sport. Kemudian juga top speednya tadi lebih dari 90. Jadi kalau kita ngomongin untuk motor yang dipakai harian, oke, di rimba jalan raya itu, maka si CUV ini udah paling pas sebenarnya gitu. Dari keluarga Honda ya, kita ngomongin dari keluarga Honda sekali lagi. Dari keluarga Honda, bukan dibandingkan dengan merek-merek lain. Jadi KBY sudah kebetulan sudah ngetes M1 yang benar-benar lemot kayak sepeda listrik. Kemudian naik ke Icon E yang lebih proper, yang next level dari dibandingkan dari M1E. Kemudian tentu saja si CUV ini gitu. Jadi ini paling proper lah gitu. Sayangnya kalau kita ngomongin harga, nah skutik ini jadi jauh dari kata proper nih. Jauh dari kata proper karena harganya Masya Allah hampir 60 juta loh untuk motor sekecil ini gitu ya. Coba ini mendingan X-Max lah ya. 66 juta 250 cc, gede, bertenaga, jelas, powerful gitu kan. Atau kalau mau ikonik sekalian dan gengsi sekalian ya ini, ya kan, si Sprint tuh gitu ya. Cuma semuanya pilihan lah. Dan sayangnya kalau kita menggunakan mode sport, kebanyakan kita menggunakan mode sport, karena kalau menggunakan mode standar itu tarikan awalnya kurang ya, terlalu smooth. Enakan di sport memang, tapi efeknya jadi ke baterai. Ini dengan rute harian yang menghabiskan kurang lebih 40 km ya, ini udah harus dicas. Udah harus dicas dua-duanya, dua baterainya harus dicas gitu. Dan mengecasnya untuk 2 baterai membutuhkan 10 jam. Jadi satu baterai kurang lebih masing-masing 5 sampai 6 jam. Begitu. Jadi ya agak ribet juga ya. Jadi kalau misalkan itu memang masih enakan bensin sih. Kalau misalkan baterainya habis atau dalam arti apa, bensinnya udah tipis, ya tinggal melipir ke SPBU dan tinggal isi, udah selesai. Ya kan? Lah ini mau nunggu berapa lama? Menunggu 10 jam buat bisa dipakai lagi, kan nggak gitu ya. Kecuali tadi kalau misalkan yang tadi swapnya udah mulai tersedia di semua banyak area, bisa melakukan simulasi yang namanya swap baterai begitu ya. Gitu. Dan ya bagasinya juga karena dimakan sama semua baterai, sama 2 baterai itu, jadi tidak ada sama sekali yang namanya bagasi ya dibandingkan dengan Honda Icon E. Honda Icon E itu karena dia baterainya ada di bawah ini, jadi Honda Icon E itu memiliki bagasi yang sangat luas. Dan satu lagi, ini warna sebenarnya bagus nih, Syekh ya. Ini warna-warna sebenarnya bagus nih, Syekh. Warnanya KB pribadi suka. Sayangnya begitu dia udah kena kotor begini nih, susah banget buat dibersihin nih, Syekh. Menyedihkan sih jatuhnya ya.
Tapi untungnya kalau misalkan di video nggak terlalu kelihatan ya bagus sih. Tapi intinya kelihatan banget sih kotornya dan susah lagi dibersihinnya. Ini nih, yang kayak gini-gini nih. Ya, pada warnanya cakep loh. Oke, jadi itu aja sih review Kobayaga Sena untuk Honda CUV ini. Semoga bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 2 baterai ya, ya. Ini baterai utamanya, baterai remote. Ini remote utamanya seperti ini bentuknya. Baliknya seperti ini warna biru. Sementara untuk cadangannya seperti ini tanpa adanya cat-catan ya. Terus seperti ini. Gitu. Jadi kalau ya Honda itu emang tipikalnya atau karakternya pasti memberikan 2 buah remote di setiap pembelian motor yang memang sudah menggunakan remote. Gitu. Sementara ini bukaan untuk kalau misalkan baterainya habis gitu ya. Sehingga susah menggunakan remote-nya, joknya nggak bisa dibuka, dan pakai ini ada magnetnya ya.